Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi di konten YouTube kita MKJ Media Kami Pavo Jakarta. Hari ini kita akan coba berbincang atau berbicara tentang kebebasan berserikat dan berkumpul. Kenapa saya bicara hal ini? Karena akhir-akhir ini saya menemukan beberapa kawan-kawan yang dari beberapa perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun badan usaha milik daerah atau milik negara BUMN, di mana mereka mengalami persoalan ketika memang persoalannya persoalan ketenagakerjaan, tetapi kita melihat di sini bahwa persoalan-persoalan normatif atau persoalan ketenagakerjaan ini timbul karena indikasinya karena mereka berserikat. Itu indikasinya ya, indikasi kuat atau dugaan lah. Tetapi saya melihat begini bahwa memang pertanyaannya adalah seberapa besar atau seperti apa kemerdekaan kita membentuk serikat pekerja, serikat buruh dalam perusahaan, kan itu. Kalau katakan selama ini persoalan atau indikasi ataupun dugaannya persoalan-persoalan yang timbul karena berdirinya serikat buruh, sebetulnya itu sudah tidak boleh. Karena jelas ya negara Indonesia, negara Republik Indonesia kan menjamin dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 jelas dikatakan ada sebuah kemerdekaan untuk berserikat maupun berkumpul, kan itu. Ya itu jelas kita tahu bahwa 1945 adalah undang-undang tertinggi, atau juga dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 pasal 24 jelas kok mengamanatkan di sana bahwa tiap orang berhak untuk berkumpul, merapat dan berserikat untuk maksud damai. Ya artinya undang-undang di negara ini jelas menjamin berdirinya serikat pekerja, serikat buruh, atau setiap warga negara berhak untuk berserikat, kan itu. Dan bahkan di negara ini ada Undang-Undang 21 tahun 2000 yang mengatur tentang berdirinya serikat pekerja, serikat buruh, di mana undang-undang ini menjamin untuk berdirinya bahkan terbentuknya ada asas sifat tujuan dari serikat pekerja buruh diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2000. Ya. Tapi persoalannya adalah katakan begini, memang undang-undang ini memang menjamin mungkin dalam setiap perusahaan ataupun katakan ada di luar perusahaan untuk terbentuknya serikat pekerja, serikat buruh, tapi pertanyaannya, kalau serikat pekerja, serikat buruh dalam sebuah perusahaan sudah terbentuk, apakah ada jaminan keamanan, kemerdekaan mereka untuk bergerak atau menjalankan organisasinya? Karena seperti yang saya katakan bahwa persoalan-persoalan yang timbul ketika di sebuah perusahaan berdiri serikat pekerja, serikat buruh, indikasi kuat adalah ketika memang perusahaan tidak menyukai atau tidak mau ada, sebetulnya kalau boleh dibilang tidak mau sebetulnya di sebuah perusahaan itu berdiri serikat pekerja, sehingga dicarilah katakan alasan-alasan, kalau bahasa sederhananya kita bilang gara-gara untuk bagaimana menggembosi, bagaimana sebetulnya mengkerdilkan, bagaimana sebetulnya bahwa sebetulnya mereka mau bilang gak usah bikin serikat pekerja, serikat buruh perusahaan ini, kan itu. Sehingga timbullah persoalan-persoalan industrial yang terkadang kita menduga ini hanya untuk bagaimana katakan supaya serikat buruh itu tidak berkembang. Ini yang terjadi. Bahwa secara mutlak memang secara terus terang jarang sekali perusahaan mengeluarkan statement atau apalagi tertulis kami melarang perusahaan ini berdiri. Nggak mungkin itu, karena mereka tahu bahwa itu berarti mereka melakukan tindak pidana union busting, kan gitu kan. Tetapi terkadang memang mereka tidak bisa menghalangi, tetapi persoalannya adalah mereka tidak bisa juga menerima ketika terbentuknya serikat pekerja dan perusahaan. Ini sampai saat ini kalau boleh dibilang dari tahun 2000 hampir 22 tahun Undang-Undang 21 2000 yang mengatur tentang terbentuknya serikat pekerja buruh, kita juga belum mengalami kemerdekaan sebenarnya di sebuah perusahaan berdiri serikat pekerja buruh. Bahkan di awal tadi saya katakan bahwa amanat Undang-Undang 1945, Undang-Undang 3999 semua mengamanatkan itu, semua menjamin kemerdekaan itu. Ya, baru-baru ini saya juga berbicara dengan beberapa kawan dari perusahaan badan usaha milik negara. Mereka mengatakan gini, ketika di sana terbentuk serikat pekerja, serikat buruh, kok tiba-tiba ya kan ada tindakan-tindakan dari pengusaha untuk bagaimana membuat mereka tidak nyaman.
pengurus-pengurusnya dimutasi. Ini adalah tindakan-tindakan yang kalau menurut saya yang tidak patut dari sebuah perusahaan. Karena indikasi itu kuat, walaupun kita bicara indikasi, dugaan lah katakan. Dan ini nggak hanya terjadi di salah satu perusahaan, banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan ketika di sebuah perusahaan sudah bertahun-tahun serikat pekerjanya, masih juga pengusaha tidak mampu menerima mereka dengan baik. Masih ada upaya-upaya penggembosan. Ini yang terjadi di lapangan. Lalu pertanyaannya kan begini, bagaimana caranya atau apa yang harus dilakukan kan gitu? Ya ini mau kita coba sedikit bicara. Menurut saya begini, ini pendapat ya, kawan-kawan juga bisa punya pendapat yang berbeda tentunya. Tetapi dari pengalaman-pengalaman atau dari yang apa yang sudah kita lalui beberapa waktu beberapa waktu atau beberapa tahun ke belakang lah gitu kan, dimana kita cukup banyak menghadapi hal seperti ini. Menurut saya adalah yang penting ketika memang kita diatur oleh undang-undang berdirinya serikat pekerja, serikat buruh, tidak perlu takut untuk mendirikan itu. Tetapi percayalah kawan-kawan, satu hal yang perlu kawan-kawan pahami adalah ketika ingin memang mendirikan serikat pekerja, serikat buruh, ya harus sudah siap dengan konsekuensi. Resikonya pasti ada. Ya, tetapi kita tidak boleh dengan atau takut dengan risiko itu. Tapi karena gini, persoalannya adalah risiko terbesar ketika memang kita tidak berani mengambil risiko. Karena gini, rata-rata berdirinya serikat pekerja, serikat buruh dalam sebuah perusahaan, saya yakin betul karena memang dalam perusahaan itu ada persoalan industrial atau tenaga kerjaan. Disinilah memang serta-merta dibutuhkan payung hukum atau sebuah lembaga organisasi yang bisa menjadi payung perlindungan, yang bisa menjadi sebuah sarana advokasi kepada buruhnya, sehingga timbul niat untuk mendirikan serikat pekerja, serikat buruh. Kenapa tadi saya katakan ketika mendirikan serikat pekerja, serikat buruh pasti punya konsekuensi? Ya karena menurut saya adalah itu sesuatu yang harus kita sadari, tetapi percayalah resiko tidak mendirikan serikat pekerja, serikat buruh jauh lebih besar. Ya, karena katakan gini, dalam sebuah perusahaan kalau kita bicara agak sedikit ekstrim, penjajahan dalam sebuah perusahaan akan terus terjadi, akan terus berlangsung kalau di perusahaan itu katakan manajemennya tidak baik, lalu tidak ada upaya untuk melawan katakanlah kebijakan yang tidak berpihak kepada guru, atau ketika ada katakan kebijakan atau peraturan-peraturan yang tidak mengacu kepada undang-undang ketenaga kerjaan, itu akan terus berjalan. Itu akan terus dilakukan oleh pengusaha. Maka itu persoalan-persoalan industrial tadi hanya kemungkinan akan bisa tidak dilakukan oleh pengusaha ketika di perusahaan itu ada serikat pekerja, serikat buruh. Karena serikat pekerja, serikat buruh lah nanti yang akan mampu merubah itu. Ya, karena persoalannya adalah ketika di sebuah perusahaan tidak ada serikat buruh, serikat pekerja, semua karyawan atau buruh berjalan dengan masing-masing, masa bodoh, tidak peduli, atau terima nasib. Namun kalau di perusahaan itu berdiri serikat pekerja, serikat buruh, maka akan ada wadah, maka akan terakomodir kepentingan-kepentingan buruh, persoalan-persoalan buruh, hak-hak buruh yang tidak dipenuhi oleh perusahaan, ini akan terakomodir oleh serikat pekerja, serikat buruh atau organisasi. Dalam hal ini tentunya kepengurusan, baik tingkat perusahaan ataupun ke induk, ini akan terakomodir sehingga serikat pekerja, serikat buruh yang akan mengupayakan ada perubahan dari yang tidak baik menjadi baik dalam perusahaan itu. Itu sesuatu yang pasti. Itu satu kepastian. Ya makanya adalah kalau mendirikan serikat pekerja, serikat buruh ada risiko, maka tidak mendirikan serikat pekerja, serikat buruh dalam sebuah perusahaan ketika terjadi ketidakbenaran dalam perusahaan itu akan jauh lebih berisiko. Nah, kembali kepada tadi bahwa ketika di perusahaan ada serikat pekerja, serikat buruh kan persoalannya pasti ada. Pasti timbul. Ya, ada katakan dalam hal ini upaya-upaya dari pengusaha melakukan PHK. PHK-nya macam-macam. Ada yang orang udah kerja 10 tahun pun memang statusnya kontrak akan di-cut, habis kontrak. Itu salah satu yang paling efektif mereka lakukan. Padahal kerja sudah 10 tahun. Ketika belum berserikat tidak ada masalah, diperpanjang terus. Pun itu saya katakan tidak benar. Ada yang dimutasi dari tempat ini ke tempat ini, lalu mereka akan mencari di mana dia tidak nyaman.
Ya, ada yang bahkan sampai demosi ada. Hanya karena alasan kepentingan atau hanya karena alasan kebutuhan operasional seorang pekerja, yang dalam hal ini kita bicara ini kita sudah masuk kepada risiko menjadi pekerja buruh tadi, ketika dia menjadi pengurus akan semena-mena dipindah. Padahal tujuannya adalah supaya dia tidak betah, tidak nyaman. Saya mau katakan dalam hal seperti ini risiko yang harus kita hadapi. Bahwa PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial di negara ini sudah lengkap diatur. Saya katakan kepada kawan-kawan pengurus serikat buruh yang menghadapi hal seperti ini, lalui saja, proses saja. Iya kan? Kalau kawan-kawan tingkat perusahaan punya induk, maka berkonsultasi dengan induknya, atau induknya bisa mengadvokasi. Salah satu yang mau saya katakan, ya berjalan saja dengan proses persoalan ini. Tidak perlu takut. Ya, toh kita melakukan hal yang benar, hal yang baik, itu kan mendirikan serikat buruh. Lakukan saja normatifnya, ya bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrialnya. Bahwa ketika di PHK, ya tentu kita berhak untuk menolak PHK untuk tidak bekerja kembali. Atau katakan pahit-pahitnya nih, pesangon lah, karena itu harus ada. Misalnya udah kerja puluhan tahun. Ya kan, ya karena apa? Habis kontrak tadi hanya alasan mereka untuk memecat sebetulnya. Melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kontraknya habis. Atau dimutasi. Mutasi bisa sah-sah saja. Karena pengusaha juga memang punya kewenangan melakukan mutasi. Tetapi saya mau katakan gini, buruh pun punya hak untuk pembelaan ketika terjadi mutasi. Asasnya harus ada asas keadilannya, misalnya asas kemanusiaannya. Ya, ada pertimbangan-pertimbangan lainnya yang mungkin kita lakukan. Pun katakan begini, ketika kita menolak mutasi, bisa saja terjadi pemutusan hubungan kerja. Tetapi setidaknya hak kita di sana kita perjuangkan. Saya mau katakan begini, ada dua hal yang harus kita hadapi, harus kita lakukan ketika terjadi hal-hal seperti ini. Yang pertama itu tadi, ketika terjadi persoalan hubungan industrial, fokus saja memperjuangkan ini. Pengurus tingkat komisariat ataupun induk daripada pengurus tingkat komisariat, fokus saja mengikuti proses persoalan hubungan industrial ini. Ya, nggak usah panik, nggak usah terlalu panik juga ya, karena itu sudah hal yang biasa memang perusahaan lakukan. Tetapi ada hal yang lebih penting kalau menurut saya, kawan-kawan, ketika terjadi tujuan perusahaan melakukan hal-hal seperti ini adalah pelemahan. Ya, perusahaan akan coba melemahkan pengurus serikat pekerja juga anggotanya dengan memberikan atau dengan menjatuhkan sanksi-sanksi, misalnya dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak biasa misalnya. Ini pasti tujuannya. Bagaimana di perusahaan itu serikat pekerjanya lemah, kalau perlu bubar kan itu. Atau tidak berkembang. Karena memang itu tujuannya. Nah, makanya tadi saya bilang ada dua hal tadi. Yang pertama adalah konsen di persoalan industrialnya. Yang kedua adalah yang jauh lebih penting menurut saya adalah bagaimana organisasi serikat pekerja, serikat buruh, baik tingkat perusahaan terutama induk daripada tingkat perusahaan atau katakanlah afiliasinya ya. Kalau kita bicara federasi, mungkin ada tingkat dewan pengurus cabang atau dan pengurus pusat. Ini jauh lebih penting. Bagaimana menjaga marwah perjuangan pengurus serikat pekerja dan anggota. Ini jauh lebih penting kalau menurut saya. Karena tidak boleh kita hanya terfokus kepada persoalan ini, sementara tujuan utama perusahaan untuk melemahkan serikat pekerja kita abaikan. Nggak bisa. Karena mereka akan berhasil di situ. Maka yang perlu saya katakan adalah bagaimana membangun, bagaimana menjaga marwah perjuangannya. Bagaimana sebuah induk organisasi memberikan semangat, pemahaman, ya, atau katakanlah semangat juang kepada para pengurus. Bahwa di awal kita sudah tahu ini pasti berisiko, ada konsekuensinya. Bagaimana menjaga semangat mereka untuk tetap betul-betul mau berjuang. Bagaimana memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban, katakan menjadi serikat pekerja, serikat buruh. Jangan sampai pengurus serikat pekerja, serikat buruh tidak tahu juga. Ya karena gini, semakin mereka paham tentang hak mereka yang diatur undang-undang, mereka akan semakin kuat. Karena pengetahuan adalah sumber kekuatan kan gitu. Itu udah pasti. Maka induk organisasi tidak boleh melepaskan, tidak boleh lengah dalam hal membangun semangat ini. Karena apa? Itu tadi saya katakan, tujuan perusahaan jelas melemahkan ini.
Maka konsolidasi, pertemuan-pertemuan, ya, mengundang orang-orang yang dapat memotivasi semangat mereka untuk berjuang, itu penting. Itu sangat penting. Ya, bahwa tidak boleh mereka dilepaskan, apalagi diabaikan, itu kesalahan besar. Sehingga terjadilah nanti serikat pekerja dan perusahaan itu bubar, atau minimal mereka tidak akan berkembang. Atau mereka hanya fokus dalam ketakutan. Wah, kita sudah terjadi union busting di perusahaan ini, bahwa kita dilarang. Tapi kita lupa bahwa kita harus membangun pondasi mereka bagaimana untuk berjuang dalam sebuah perusahaan dalam bentuk organisasi serikat pekerja, serikat buruh. Ini yang kadang-kadang diabaikan, ya. Kita fokus dengan persoalannya. Ya, kita sudah tahu, katakan begini, 2-3 orang pengurus di PHK atau dimutasi. Kita sibuk saja di sini. Saya katakan ini tidak boleh ditinggalkan. Iya, ini sesuatu yang harus memang diselesaikan. Tetapi jangan lupakan ada hal yang lebih penting. Bagaimana menjaga semangat. Ya, karena pengusaha kan masuk dari berbagai hal. Mereka akan masuk dengan dari beberapa pengkhianat misalnya, yang mencoba mencari tahu siapa sih yang paling kuat dalam pengurus organisasi, ya, pengurus komisariat itu misalnya, berapa sih jumlah anggota mereka, di mana saja mereka, kan gitu kan. Ya, kalau kita tidak memperkuat orang-orang yang masih ada, katakan yang maksud gini, yang ter-PHK juga harus kita perkuat, tetapi orang-orang yang masih tinggal, orang-orang yang masih ada, pengurus-pengurus yang ada, ini jauh lebih penting untuk kita perkuat. Karena apa? Ini mereka kuncinya di mereka. Kalau ini kan sudah jelas, ya, regulasinya dalam perjuangan hak mereka kita sudah jelas kok. Undang-Undang 02 tahun 2004 sudah jelas mengatur tentang PPHI. Udah, ya, itu mah udah jalan aja, udah pasti. Ya, tetapi hal yang lebih sulit saya katakan adalah bagaimana menjaga marwah perjuangan, semangat perjuangan kawan-kawan yang ada misalnya. Contoh dari sekian ratus kan gini. Contoh dalam sebuah perusahaan ada 500 karyawan. Paling-paling kan yang awal-awal membentuk serikat kan 20, 25 kan gitu kan. Lalu ter-PHK lah 2-3 orang pengurus. Ini kan harus kita jaga terus nih. Rapat-rapat anggota, ya. Ketika rapat pengurus komisariat atau tingkat perusahaan, kita harus dorong mereka, kumpulkan mereka. Kalau dikatakan memprovokasi, ya betul, memprovokasi dalam hal positif kan gitu. Bagaimana memberikan mereka edukasi, pengetahuan tentang kebebasan berserikat misalnya, undang-undang ketenagakerjaan misalnya, iya kan? Maksudnya gini, daya juang mereka harus kita bangun. Jangan sampai dalam situasi seperti ini, pengurus tingkat perusahaan atau anggota merasa kehilangan induk organisasinya. Rasa kehilangan ini akan jauh melemahkan mental mereka. Saya mau katakan begini, yang terakhir adalah, mungkin kita hanya bilang kepada mereka, dalam perjuangan ini tidak perlu harus ekspektasinya adalah nanti hasilnya bagaimana. Tetapi saya mau katakan, yang mau mereka lihat adalah bagaimana sebuah induk organisasi, bagaimana sebuah pengurus komisariat dalam proses perjuangannya terlihat intensitasnya, komitmennya, keseriusannya. Bahwa jangan tinggalkan mereka. Atau jangan sampai mereka merasa ditinggalkan. Karena itu akan sangat melemahkan. Karena mereka akan berpikir, dalam perjuangan ini kami tidak lagi dibimbing atau kami ditinggal. Itu saya mau katakan kepada kawan-kawan dalam tingkat pengurus komisariat maupun kita di sini berbagi pengalaman. Karena memang, ya, saya mau katakan di awal tadi, banyak sekali. Hampir mungkin boleh dibilang, ya, saya belum pernah mendengar secara langsung, ya, bahwa sebuah perusahaan menerima dengan baik terbentuknya serikat pekerja, serikat buruh. Karena anggota kami di DKI Jakarta saja, hampir semua ketika terbentuk pengusaha menolak. Menolak dalam arti tidak menyukai. Menolak secara maksudnya menolak secara langsung sih tidak. Ya, tapi hampir semua tidak ada yang diterima secara atau dengan baik-baik. Selalu timbul persoalan, mereka tidak menyukai. Ya, itu yang saya mau katakan kawan-kawan. Ada persoalan-persoalan undang-undang, tetapi saya mau katakan dalam membangun serikat pekerja serikat buruh ada persoalan lain. Kemampuan kita mengadvokasi,
kemampuan kita mengedukasi, kemampuan kita membangun semangat pekerja, semangat pengurus serikat pekerja, anggota serikat pekerja, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ya, ini saya berbicara karena memang akhir-akhir ini kita juga banyak mengalami kita bertemu dengan kawan-kawan yang ketika baru membentuk serikat pekerja serikat buruh terjadi persoalan di sana, terjadi mutasi, terjadi PHK, ya terjadi persoalan-persoalan yang jelas melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Ya jangan sampai mereka lemah, jangan sampai mereka hilangan, bahwa kita harus hadir untuk itu. Itu mau sampaikan, terima kasih, semoga bermanfaat. Bukan bermaksud mengajari, tetapi memang tentu konten ini pun sifatnya adalah untuk berbagi, untuk diskusi, untuk sharing. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, hidup buruh.